Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Sahabat sekalian, di awal Ramadan kita masih teringat ayat la'allakum tattaqun. Layaknya kita ujian atau layaknya kita studi, ada pendahuluan, ada akhir. Di dalam akhir ada ujian untuk mengevaluasi sejauh mana apa yang kita pelajari. Pun di dalam Ramadan, alangkah indahnya ketika kita menghidup atau mengalami atau menikmati tentang bagaimana ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, kita hari ini penghujung akhir ini, la'allakum tattaqun, mari kita renungkan di dalam i'tikaf, berdiam diri di dalam rangka taqarrubun ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Alangkah baiknya kita untuk merenungkan, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Untuk itu kita perlu mengetahui tentang man huwal muttaqun, siapa orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, Al-Quran menggambarkan tentang sifatul muttaqin, bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang pertama adalah adaul faraid wajtinabul muharramah. Orang yang bertakwa, dia menunaikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya menjauhkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur manakala kita bisa mengevaluasi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, entah salat wajib, entah sedekah wajib, entah nafkah wajib, entah apapun yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tunaikan, berarti kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, bahwa Allah menggambarkan orang yang bertakwa al-hifadzu ala huquqin nas wa husnu syratihim. Orang yang bertakwa sanggup menjaga hak-hak manusia, sanggup berbuat baik kepada manusia, terlebih lagi kepada orang terdekat, pada keluarga kita. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, sesama tetangga. Takwa dipertaruhkan. Kalau kita takwa, ada korelasinya ketakwaan kita dengan menjaga berbuat baik hak-hak manusia pada umumnya. Al-Quran misalkan menggambarkan tentang bagaimana sifat orang bertakwa di dalam Al-Imran. Allah menegaskan wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. yakni orang yang kazim, orang yang menahan amarah, dan wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan kepada manusia. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sahabat sekalian, ini adalah sebagai sifat orang yang bertakwa yang sungguh dahsyat, al-kadhimin. Jadi menunjukkan satu bentuk yang tidak mengundang unsur waktu, al-kadhimin, ya, pelaku yang menahan amarah. Artinya dulu, sekarang, dan akan datang kita sudah terbiasa untuk menahan amarah. Ini tidak mudah, dan ini adalah sesuatu yang memang perlu berlatih. Jadi di awal Ramadan sampai sekarang sudah berlatih, itu nggak bisa. Sahabat sekalian, mungkin sahabat pernah mengalami bagaimana ketika kendaraan yang biasanya mulus, ya, tanpa ada hambatan, kemudian tiba-tiba dia menahan, ya, remnya misalkan, menahan sehingga tidak bisa berjalan, yang membuat bisa bahaya untuk si penggunanya atau juga orang lain. Ya, hal ini bisa terjadi. Kenapa? Karena kita tidak pernah merawat. Mungkin kendaraan kita itu nggak pernah dicek bagaimana remnya, bagaimana kampasnya, atau bagaimana suku cadang yang tiba-tiba karena tidak dirawat itu terlalu panas, mungkin oli remnya juga kosong dan sebagainya. Bisa terjadi, itu bisa rem mendadak. Nah, dan itu tidak akan nyaman dan membahayakan. Pun begitu dengan rasa amarah itu. Jadi kalau amarah kita langsung tahan, rasanya sulit, bisa rusak terhadap diri kita atau terhadap orang lain.
Dua hal yang mungkin ketika kita marah, kita ledakan seledak-ledaknya, kita aman karena terlampiaskan, ya. Tetapi orang lain kan yang tidak jadi aman, itu bahaya. Atau kita langsung tahan juga, ya. Tahan padahal marah sekaligus, itu juga bisa membahayakan diri kita. Tapi sungguh yang aman, bagaimana menahan itu penuh dengan kesadaran. Menahan itu penuh dengan ketenangan. Dan itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Tetapi perlu yang namanya latihan-latihan. Nah, Ramadan yang la'alakum tattaqun sejak awal itu, menahan amarah al-kadhim, ya, itu merupakan sesuatu yang memang perlu dilatih, sehingga menahan marahnya itu bukan karena kita takut, bukan karena kita tidak berdaya untuk marah, tapi kita sadar bahwa marahnya itu tidak menjadikan solusi. Ada yang jauh lebih baik daripada marah, agar solusi itu bisa tercapai. Nah, ini adalah sifat orang yang bertakwa. Kemudian, yang berikutnya, al-musara'ah ila taubah. Bersegera untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di dalam Al-Imran tersebut, bahwa mereka orang yang bertakwa itu, ketika mereka melakukan kesalahan, ya, melakukan dosa, kemudian mereka senantiasa ingat kepada Allah. Taubat. Jadi mudah diingatkan. Mudah untuk kembali kepada Allah. Mudah untuk mengambil pelajaran. Mudah untuk mengambil nasihat. Ya. Jangankan nasihat atau pelajaran dari orang lain. Hatta dari dalam dirinya. Bisikan-bisikan yang ada dalam dirinya, dia ingatkan. Tapi sebaliknya, ini kalau kita sudah membiasakan untuk tidak memperhatikan apa yang ada dalam diri kita, yakni bisikan-bisikan buruk, kita abaikan bisikan-bisikan baik, ya, maka yang terjadi adalah kita akan bijeksa juga untuk mengabaikan bisikan-bisikan dari orang lain. Nah, kita bulan Ramadan penuh dengan nasihat, dengan pelajaran, baik berupa untaian-untaian yang diungkapkan, maupun nasihat-nasihat pelajaran yang memang terjadi di alam semesta ini. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu, bagi orang yang bertakwa, itu mudah untuk menyerap sebagai bahan pelajaran. Nah, ini sifat orang yang bertakwa. Kemudian juga bagaimana orang yang bertakwa itu memiliki sifat al-adlu wal insaf. Ya, ada sifat adil dan sadar, ya. Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang yang beriman, jadilah kalian kunu qawamina, yakni penegak-penegak keadilan, ya. Kemudian janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum kemudian mendorong untuk kamu untuk berbuat tidak adil. Kemudian Allah menegakkan adillah, karena dengan adil itu mendekatkan diri kita kepada takwa. Bayangkan, ya, takwa sangat-sangat dengan adil. Adil itu diterjemahkan dalam khazanah pengetahuan Islam begitu akrab di telinga kita. Makna dasarnya bahwa adil itu atau istilahnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kebaliknya zulmun, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini sepertinya sederhana. Tetapi kalau kita mungkin menempatkan baju kita, pakaian kita yang harusnya di tempat lemari, kita tempat di meja, ya mungkin tidak berbahaya, ya, tetapi tidak pantas, tidak pas, gitu kan. Nah, tetapi bagaimana ketika kebenaran ditempatkan di tempat yang salah? Yang seharusnya ini benar, kita katakan salah. Yang ini harus kita tempatkan bahwa ini adalah sesuatu yang manfaat, kita menempatkan ini tidak bermanfaat. Nah, ini adalah sesuatu yang fatal, ya. Nah, karena itu, maka ketakwaan, begitu pentingnya sifat orang yang bertakwa itu kita bisa ukur dengan apa? Keadilan, ya. Semakin orang itu adil, maka semakin tinggi derajat ketakwaannya. Banyak lagi tentang sifat orang yang bertakwa, paling tidak ini menjadi uraian, menjadi bahan perenungan di saat-saat kita i'tikaf, ketika la'allakum tattaqun, bukan sekedar retorika,
bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar rutinitas, tetapi menjadi satu penghayatan, internalisasi yang kita butuhkan. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.